Di konten Dungeon Messi gua yang kemarin ada yang ninggalin komentar begini. Dan jujur itu udah terdengar absurd. Tapi setelah gua cari-cari, gua malah nemu anime yang lebih nggak masuk akal. Karena kalau di anime itu yang berantem adalah makanannya. Sedangkan di anime yang bakal kita bahas kali ini, yang berantem justru manusianya. Dan mereka berantem bukan demi uang, bukan demi kekuasaan, tapi demi diskon makanan supermarket. Yep, anime ini berhasil mengubah supermarket menjadi arena battle royale. Dan anime itu berjudul Bento. Bayangin, lu lagi ke supermarket, lihat makanan diskon, terus tiba-tiba ada orang yang siap menghajar lu demi makanan itu. Kurang lebih itulah dunia Bento, anime yang mengambil sesuatu yang sangat sederhana, yaitu makanan diskon, lalu mengubahnya menjadi ajang pertarungan. Cerita anime ini berfokus pada seorang siswa SMA bernama Satoyu. Suatu malam dia pergi ke supermarket untuk mencari makan malam yang murah. Ya seperti mahasiswa akhir bulan pada umumnya, tapi yang dia temukan bukan antrian pembeli, melainkan arena pertarungan. Karena setiap kali bento diskon muncul, para petarung akan berkumpul dan hanya yang terkuat yang berhak membawa pulang makan malam. Kalau dipikir-pikir, ini mungkin satu-satunya anime yang membuat makan malam terasa seperti hadiah turnamen dunia. Yang bikin bento menarik bukan karena ceritanya rumit, justru karena anime ini sangat serius terhadap sesuatu yang seharusnya tidak serius. Para petarung bento memiliki julukan, mereka punya rival, mereka punya reputasi, dan entah bagaimana semua itu terjadi demi makan malam yang lebih murah. Anime ini memperlakukan bento diskon seolah-olah itu adalah artefak legendaris, padahal isinya cuma makan malam. Dan justru karena semua karakter bermain serius, keabsurdan anime ini jadi semakin lucu. Kalau soal pertarungan, jujur gua cukup terkejut karena fight scene di bento ternyata cukup bagus. Impact pukulannya terasa, gerakannya cepat, dan pertarungannya bahkan terasa lebih serius daripada anime yang memang bertema pertarungan. Ini yang bikin bento berbeda, karena anime ini tidak pernah mentertawakan dunianya sendiri. Mereka benar-benar serius, dan justru karena keseriusan itulah semua jadi semakin konyol. Satoyu sebagai karakter utama cukup mudah disukai, karena dia sebenarnya sama bingungnya dengan kita. Dia masuk ke dunia yang absurd, melihat orang-orang berkelahi demi bento, lalu perlahan menerima kenyataan bahwa ternyata ini hal yang normal. Selain Sato, ada banyak karakter unik lainnya, masing-masing memiliki julukan, gaya bertarung, dan kepribadian yang membuat dunia bento semakin berwarna. Yang paling gue suka dari bento adalah keberaniannya. Anime ini tahu premisnya absurd, anime ini tahu konsepnya aneh, tapi mereka tetap menjalankannya sampai maksimal. Dan hasilnya sampai sekarang bento masih terasa berbeda dibanding kebanyakan anime lain. Karena gua sudah melihat anime tentang ninja, anime tentang bajak laut, anime tentang pemburu monster, tapi anime tentang orang-orang yang membangun reputasi demi mendapatkan bento diskon belum pernah. Kalau disuruh kasih nilai, premisnya 9 dari 10. Absurd, unik, dan langsung bikin penasaran. Actionnya 8,5 dari 10. Fight-nya jauh lebih bagus dari yang gua kira. Keabsurdan 10 dari 10. Anime ini bahkan tidak mencoba menjadi normal. Overall 8,5 dari 10. Kalau kalian mencari anime yang berbeda dari biasanya, bento layak masuk daftar tontonan kalian. Karena jujur gua belum pernah lihat anime lain yang bisa membuat diskon supermarket terasa seperti ajang perebutan gelar juara dunia. Kalau kalian punya rekomendasi anime, manga, atau manhwa absurd lainnya, tulis di komentar. Karena bisa aja pilihan kalian jadi korban review berikutnya di Seven Pers. Dan kalau lu suka bahasan kayak gini, jangan lupa subscribe dulu.
Karena semakin ke depan, semakin banyak dunia absurd yang bakal kita masukin. Gua Seven Pers, another story, another world. Sampai jumpa di dunia berikutnya. Bye-bye.